Salam mahaba kepada semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sekitar sejarah dan budaya. Kali ini coba meng-highlightkan tentang kenapa agama Islam tersebar dengan begitu cepat sekali berbanding dengan agama-agama lain. Kalau kita lihat kepada sejarah agama-agama seperti yang ada dalam buku-buku Tarikhul Adyan, sejarah agama-agama, ilmu adyan, ilmu agama-agama, Qoronatul Adyan, Dinul Insan, dan lain lagi banyak. Semuanya menampakkan bahwa agama itu produk dari budaya. Dan kebanyakan agama-agama yang terdahulu, Hindu, Buddha, Majusi, fokus kepada kaum tertentu di zaman tertentu. Yakni bukan agama tabsyir, agama yang disebarluaskan. Hari ini kita lihat yang paling sibuk berdakwah, menyebarkan agama itu hanya dua, Kristen dan Islam. Kristen dan Islam. Yang mana kedua-dua Kristen dan Islam sumbernya dari agama Yahudi. Quran sendiri selalu menyebut tiga agama ini secara berdampingan. Yahud, Nasoro, Amanu. Yahud, Nasoro, Amanu. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang beriman. Islam. Terus kalau buku pun selalu disebut tiga. Taurah, Injil, Quran. Taurah, Injil, Quran. Dan kajian terkini menunjukkan bahwa Quran tidak bisa dipahami sebelum kita membaca Taurah dan Injil. Ataupun perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hari ini semuanya ada terjemahannya dalam bentuk PDF, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab dan bahasa lain. Silahkan dibaca, dibanding-bandingkan, dan jangan takut murtad. Kita di zaman IT, di zaman AI, di zaman sains dan teknologi, tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Semuanya memiliki HP dengan menekan soalan-soalan, tajuk-tajuk, tema-tema tertentu, maka akan keluarlah daftar pengenalan, ta'rifan kepada apa yang kita mau. Bahkan sangat mudah sekarang ini kalau kita ingin tahu tentang ayat Quran dan cuma hafal sebagian saja, tinggal tulis yang sebagian itu di Google, nanti akan disambung dengan lebih lengkap dengan jenis tafsir-tafsirnya dipaparkan. Begitu juga dengan hadis.
Jadi dulu kita dengan mudah mengutarakan ayat, hadis, tanpa usul periksa. Hari ini, siapa saja kalau mengutarakan ayat Quran dan tidak sesuai dengan terjemahannya dan pemahamannya akan ketahuan. Sebab semuanya sudah ada HP, ada laptop, dengan mudah memastikan data yang diperoleh betul atau tidak. Dan begitulah dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh itu, kecanggihan sains dan teknologi dan IT memudahkan kita mengungkap ilmu-ilmu, pengetahuan, rahasia yang selama ini disembunyikan. Sekarang makin banyak orang cerdas, pandai, kritis, dan makin berani menyuarakan pendapat. Jadi usaha untuk menutupi ilmu pengetahuan ataupun mengelirukan ataupun memperbodoh tidak semudah itu. Sebagai contoh, kalau ada ulama yang berkata, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Dicek. Ini apa? Hadis? Pepatah? Perumpamaan atau apa? Kalau hadis, lihat derajatnya. Sahih, maudhu, ahad, mutawatir, atau lain-lain. Dalam takhrij. Adakah dia hadis ataupun bukan hadis? Semuanya diperdebatkan. Sama juga kalau kita mengutarakan ayat Quran yang tidak sesuai dengan terjemahannya dan dengan tujuan dalil yang sedang kita bincang. Semuanya ada. Tapi intinya untuk para pengkaji Islam, ilmu Islam, pengetahuan Islam, mesti menguasai bahasa Arab. Mesti menguasai bahasa Arab. Ini tidak ada kompromi lagi. Terjemahan tidak membantu. Terjemahan selalu berubah-ubah. Terjemahan selalu berbeda dari penerjemah ke penerjemah yang lain. Sama seperti tafsir. Selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu dalam setiap tafsir, ayat, mesti ada kata-kata wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi tafsiri dzalik. Para ulama telah berlainan pendapat. Begitu juga dengan hadis. Jadi hari ini tidak bisa main-main lagi para penceramah, agamawan, siapa-siapa yang ingin berkongsi pengetahuan. Ada cara untuk meneliti dengan lebih detail. Asal usulnya dari mana? Datanya dari mana? Betul atau tidak betul? Itulah kecanggihan sains dan teknologi yang memudahkan kita para pengkaji, para penuntut ilmu, para peneliti untuk terus mencari. Antara yang sangat penting adalah orang bertanya, kenapa Islam tersebar dengan begitu cepat sekali dalam masa lebih kurang 100 tahun. Dari zaman Nabi ke zaman Bani Umayyah sekitar 90 tahun. Atau let's say 100 tahun.
genapkan. Dalam tempo itu, Bani Umayyah telah mampu menyebarkan Islam ke barat, timur, utara, selatan. Yang mana setelah itu tidak ada lagi gerakan pembukaan. Baik pada era Abbasi, atau Salajikoh, atau Utsmani, dan seterusnya. Dan apabila hari ini kita menyaksikan Islam di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan lain-lain, itu dari gema dan juga gelombang, dampak gelombang, kesan gelombang dari Islam itu sendiri, dari penyebaran awal. Walau bagaimanapun, Islam yang ada pada hari ini bentuknya berbeda. Bahkan bukan hanya satu Islam, tapi Islamat katsirah, banyak Islam. Dan kita mesti tahu ini semuanya. Ada Islam Sunni yang di dalamnya pecah lagi. Salafi, Wahabi, Asy'ariyah, Maturidiyah. Belum lagi dalam bentuk Ikhwanul Muslimin, Jemaah Tabligh, Jemaah Jihad, dan lain-lain lagi. Termasuk sebenarnya orang Khawarij, Syiah, Sufi, dan yang lain. Mereka mengklaim kalau mereka itu Ahlus Sunnah. Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan Sunni, Syiah, Sufi berpecah. Sehingga banyak buku-buku yang mengupas tentang kajian mazahib Islamiyah, sekolah-sekolah Islam, aliran-aliran Islam, mazhab-mazhab Islam. Dan itu wajar. Dalam dunia yang selalu berubah, pikiran manusia yang selalu berubah, peradaban yang selalu berubah, wajar. Agama, budaya, ajaran akan ikut berubah. Yang penting seharusnya saling bekerja sama, saling mendukung, saling mencintai, bukan saling mengkafirkan, bukan saling menyerang, bukan saling membunuh. Kita tahu apa yang berlaku dari perselisihan ini. Dunia menyaksikan. Islam tidak akur dengan Kristen, Islam tidak akur dengan Yahudi, Islam tidak akur dengan Hindu. Tidak akur. Bahkan sesama Islam sendiri, Syiah, Sunni, Sufi berperang, bergaduh, saling mengkafirkan. Disinilah kesadaran mesti dikembalikan agar jangan sampai bermusuhan, berperang sesama muslim. Tapi itu semua tidak dapat dihindari. Sebab sesama para sahabat bergaduh, sesama muslim berperang, sesama umat Nabi Muhammad pun berperang. Tinggal lagi kita kembali kepada kesadaran masing-masing. Sesuai dengan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah dirinya sendiri. Jadi semua tahu keadaan dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah 13 tahun.
dengan cara baik, lembut, sopan santun, sesuai dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu zaman di Mekah. Dengan penuh bijaksana, dengan nasihat yang baik, dengan debat yang baik. 13 tahun hasilnya gagal. Dan Quran mencatat itu. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nabi diutus untuk kaum Quraisy dan mayoritas Quraisy tidak beriman. Mayoritas Quraisy tidak beriman. Bahkan Nabi dengan umat Islam, dengan Islamnya sekali, diusir oleh Quraisy dari Mekah. Mereka berkata, Muhammad hanya seorang yang gila dan ahli sihir, pembohong. Itu ditulis oleh Quran, bukan dari saya. Dengan berkata, sya'irum majnun dan sahirum kadzab. Jadi sebenarnya dari era Quraisy pada zaman awal lagi, Islam itu gagal. Islam itu agama buangan. Islam itu agama tidak laku. Itu sejarah. Dan ditulis oleh Quran. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Orang Islam selalu baca, terutama NU, baca Yasin tiap Jumat. Tapi baca dengan tidak difahami. Baca dengan mata ikan. Hanya mata terbuka tapi hati tertutup. Islam di era pertama tidak laku. Dibuang. Dalam kegagalan semasa 13 tahun berdakwah dengan cara baik-baik, Nabi Muhammad terus mencari akal, mencari siasat, mencari strategi. Bagaimana Islam ini bisa survive, bisa exist, bisa diterima dan laku. Antaranya mempromosikan jihad, peperangan. Yang mana jihad ini dari kebiasaan bangsa Arab yang selalu menyerang, berperang antara kabilah untuk bertahan hidup di padang pasir. Yang mengamalkan prinsip makan atau dimakan, sikat duluan ataupun disikat, libas duluan ataupun dilibas. Ini kehidupan padang pasir yang kering, kontang, tandus, kejam. Kebiasaan kabilah untuk mempertahankan hidup, puak-puak ini akan berperang antara satu dengan yang lain. Tapi dalam peperangan itu, yang diambil hanya harta yang diperlukan. Yang kemudian dikasih nama sebagai ghanimah. Ghanimah, harta rampasan perang. Dan masuk ke Quran menjadi suratul Anfal. Surah yang mengatur, membagi-bagi
harta hasil rampasan perang. Jadi jihad itu dari situ. Jihad yang selalunya sinonim dengan perang suci, perang untuk agama, berkorban untuk agama, tapi di dalamnya sangat kejam dan keji. Di dalam jihad, perang, membunuh, memperkosa, merampas, merampok, semuanya atas nama agama. Kalau dulu peperangan antara kabilah hanya mengambil harta yang diperlukan. Tapi dengan adanya jihad, harta diambil, orangnya kalau melawan dibunuh, kalau tidak dibunuh, dijual, atau dijadikan hamba. Istri-istri yang masih ada suami, dulu masa perang sesama kabilah, tidak diusik, tidak diganggu. Tapi setelah Islam, istri-istri ini bertukar status menjadi tawanan perang dan menjadi hamba sahaya. Dan hancurlah institusi keluarga. Ayah kemungkinan dibunuh atau menjadi hamba yang bisa dijual. Anak dijual, dimiliki, menjadi hamba. Istri, kalau yang cantik, terus dibagi-bagi. Kalau yang tidak akan menjadi hadam, babu, pembantu, amah, budak. Jadi jauh nilai-nilai kemanusiaan sebelum Islam, pada zaman jahiliyah, dengan setelah Islam, lebih keji, lebih kejam. Peraturan Islam yang dibuat oleh Muhammad tidak ada hubungannya dengan Allah. Tidak mungkin Allah yang Maha Adil membuat undang-undang jihad dan perhambaan. Maka itu semuanya ditukar. Dari peperangan antara kabilah, dari perampokan, dari pencurian, dengan nama jihad fisabilillah. Maka berbagai pujukan, rayuan untuk masuk Islam diringkas dengan at-targhib wa tarhib. Pujukan dan menakut-nakutkan. Antara pujukannya, kalau masuk Islam akan dihapuskan semua dosa. Dan semua dosa-dosa ketika kafir sebelum Islam akan bertukar menjadi kebaikan. Dan kalau ikut perang, kalau menang, akan mendapat harta, kekayaan, kedudukan, dan wanita. Plus dirahmati Allah, diberkati Allah, disayangi Allah. Sebab kamu telah berjihad. Dan kalau kalah dalam peperangan itu, tetap kamu akan langsung masuk surga dan mendapat bidadari 70 dengan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Jadi pujukan-pujukan ini yang disebarkan ke seluruh dunia, ke seluruh kabilah-kabilah Arab. Termasuk ajakan masuk Islam. Kalau masuk Islam, kalau menerima Islam, akan mendapat santunan mu'allafati qulubuhum, mu'allaf.
dan akan dapat bonus-bonus lainnya, termasuk pahala dari Allah. Tapi kalau menentang Islam, tidak mau masuk Islam, kamu mesti bayar upeti untuk keselamatan nyawa. Sebab umat Islam ketika itu seperti umat militer, umat tentara, umat bersenjata. Untuk keamanan, kenyamanan, tidak mau masuk Islam, bayar upeti. Tapi kalau masuk Islam, maka kamu akan dapat ganjaran lebih. Begitulah promosi-promosi tentang kebaikan Islam. Yang mana itu baru sepihak. Tidak pernah berpikir kalau jihad orang Islam kalah dan keluarganya menjadi tawanan, menjadi hamba, menjadi milik, dirampas hartanya. Ini tidak terpikir. Yang dipikir ada jihad, menang, dapat ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga pada tahun 2024 masih ada seorang ulama yang namanya Al-Huwaini. Dia berkata, kenapa umat Islam hari ini miskin, melarat, sebab meninggalkan jihad. Coba kalau kita jihad, menyerang, merampok, menjajah, timur, barat, utara, selatan. Dan kalau dapat tawanan perang, manusia-manusia bisa dibagikan, kemudian dijual. Disitulah kita akan dapat untung. Itu pemikiran ahli hadis pada tahun 2024. Jarak yang begitu jauh dengan zaman Nabi. Lebih kurang 2000 tahun atau 1500 tahun. Tapi ideologinya, pemahamannya masih sebegitu rupa. Dan hampir pada seluruh umat Islam. Kalau perang, menang, akan dapat harta, tahta, dan wanita. Kalau kalah, masuk surga terus dengan 70 bidadari. Mendengar itu semuanya, para penjahat dari pegunungan, kabilah-kabilah Arab yang lain, mendengar janji-janji ini, ramai-ramai masuk Islam. Disitulah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam secara ramai-ramai. Setelah ancaman dan janji-janji surga dipaparkan. Sampai ke hari ini, kalau kita lihat, banyak mereka-mereka yang masuk Islam itu yang mempunyai latar belakang kejahatan yang dahsyat. Mafia, penjual narkoba, penjual manusia, dan lain-lain, perampok, masuk Islam demi untuk keselamatan dan keuntungan, tidak diusik. Begitulah kenapa dalam masa 100 tahun Islam tersebar dengan begitu mudah. Walau bagaimanapun, pada hari ini keadaan telah berubah. Kesadaran kemanusiaan makin meningkat. Manusia pun makin malas berjihad, berperang, saling membunuh
sesama manusia. Lagian kalau dia seorang yang waras, bagaimana dia masuk surga? Dengan membunuh saudaranya sesama manusia. Itu tidak mungkin dan mustahil. Sebab Quran menyatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga sesuai dengan prestasi karyamu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin jumpa dengan Tuhan, buatlah amal soleh yang baik untuk diri dan baik untuk orang lain, yang menguntungkan diri dan menguntungkan orang lain. Amal soleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu itu, harta benda tidak ada manfaatnya kecuali orang yang membawa hati kedamaian, kesejahteraan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat sombong di dalam hatinya, walaupun sekecil apapun. Jelas. Islam yang logik, Islam yang benar, yang ada kemanusiaan yang tinggi, yang ada akhlak yang tinggi, yang memiliki prestasi kerja yang tinggi. Dan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menghargai semua agama, mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat, muslim dan bukan muslim di Indonesia. Ada cinta kepada negara sebagai rumah bersama untuk kita hidup aman, nyaman, damai. Dan kekuasaan telah pun diserahkan dan telah dibagi kepada 3: eksekutif, yudikatif, dan eksekutif, dan legislatif. Jadi ada pembagian kuasa. Bukan seperti khalifah, seperti raja, yang semua eksekutif, legislatif, di tangan raja. Edukatif, yudikatif, legislatif. Dipegang oleh satu orang. Dan itu tidak betul. Sebab raja kalau sudah memiliki 3 kuasa yang mutlak ini, dia mengaku Tuhan. Dia mengaku sebagai wakil Tuhan ataupun Tuhan. Maka kalau kita lihat, Nabi pun dalam hal ini telah menguasai 3 kekuasaan. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Dan ini tidak boleh diterima di zaman modern. Mesti berubah. Ada sharing power, perkongsian kekuasaan. Jadi kembali kepada faktor kenapa Islam tersebar dan diterima dengan begitu mudah. Ini
janji-janji surga. Dan dia hanya memikirkan kelompok dia, Islam. Tapi kalau dibalikkan, kalau kita kalah, kalau umat Islam jadi gagal, tidak menang dalam peperangan, coba, adakah kita rela dijadikan hamba? Rela dijadikan budak, khadam, kesehatan? Dulu dengan begitu pede, sebab doktrin tarhib, pujukan dan ancaman yang ditawarkan sangat menjanjikan. Jadi ramai-ramai masuk Islam, sebab tidak mau bayar pajak, tidak mau bayar upeti. Demikianlah Islam telah tersebar dengan begitu cepat karena promosinya yang begitu hebat. Kalau masuk Islam, diampunkan semua dosanya, dan semuanya dosanya bisa bertukar menjadi kebaikan. Kalau tidak, mesti bayar upeti dan tetap menjadi hamba dan orang bawahan. Jadi umat tidak mau ribut untuk melalui krisis ini, untuk melalui ancaman dari para pendakwah ini, maka ramai-ramailah masuk Islam. Tapi mereka tidak tahu implikasi, kesan dari masuknya ramai-ramai ke dalam Islam, tapi tidak memahami Quran, hadis, dan buku-buku sejarah Arab Islam. Sebab sumber Islam banyak. Al-Quran dalam bahasa Arab ditulis oleh bahasa Arab Quraisy. Hadis juga ditulis oleh bahasa Arab. Terjemahan, tafsir, semuanya dalam bahasa Arab. Warisan budaya Islam, budaya Arab dalam bentuk obat-obatan. Maka dapat dipengerti kenapa banyak umat berbondong-bondong masuk Islam, karena janji-janji surga, janji-janji manis ini. Tapi hakikatnya setelah masuk, banyak rintangan, ujian, pengorbanan yang mesti dilalui, bahkan ada kalanya tidak masuk akal. Apalagi kalau dibandingkan dengan ajaran Nusantara yang jauh lebih santun, lebih ramah, lebih baik, lebih manusiawi. Tapi Islam dan dalam Islam tetap saja ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab. Bahkan bukan Arab, yang Muslim bukan Arab dipanggil sebagai mawali, hamba, yang bisa dijual kapanpun. Begitulah sebab-sebab, faktor-faktor utama kenapa Islam bisa tersebar dengan begitu cepat sekali. Tapi hari ini menyaksikan susutnya Islam, mulai menyaksikan banyak
generasi Islam yang tidak puas hati, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kuno itu, bahkan kedaluarsa. Sebab yang artinya agama dan pemikiran mesti selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi at-targhib wa tarhib lah. Targhib, merayu, membujuk supaya melakukan dengan baik, memberi dengan baik. Targhib, manakala tarhib, menakut-nakutkan. Awas kalau kamu durhaka pada orang tua. Awas kalau kamu mencuri hak orang lain. Awas kalau kamu, itulah seterusnya. Kita berdepan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Yang mana secara overall, nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih tinggi daripada nilai-nilai agama. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.